Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uza Alfatin dengan NPM 2408108010078. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap sebuah artikel jurnal internasional yang berjudul Multi-Regional Population Forecasting, a Unifying Probabilistic Approach for Modeling the Components of Change. Baik, pada penelitian ini berangkat dari empat permasalahan fundamental yang selama ini melingkupi praktik proyeksi penduduk subnasional di berbagai negara. Yang pertama didominasi oleh model deterministik. Meskipun model cohort komponen multiwilayah telah berkembang lebih dari 50 tahun sejak tahun 1960-an, sebagian besar kantor statistik nasional di seluruh dunia, termasuk banyak negara maju, masih mengandalkan model deterministik yang hanya menghasilkan satu nilai proyeksi tunggal. Model seperti ini tidak memberikan informasi sama sekali tentang seberapa besar kemungkinan kesalahan atau ketidakpastian proyeksi tersebut. Yang kedua, belum tersedianya kerangka probabilistik yang terpadu. Walaupun beberapa peneliti sebelumnya telah berupaya mengembangkan pendekatan probabilistik secara parsial, hingga penelitian ini dilakukan, belum ada satupun kerangka yang mampu memodelkan seluruh komponen demografis, fertilitas, mortalitas, migrasi, in- internal, imigrasi, dan emigrasi secara bersamaan dalam satu sistem yang konsisten. Nah, yang ketiga, belum ada penyederhanaan berlebihan dalam permodelan migrasi. Hampir seluruh model standar hanya menggunakan migrasi neto atau angka masuk keluar sederhana. Ini bermasalah secara metodologis karena menggunakan populasi yang salah sebagai basis perhitungan risiko migrasi sehingga dapat menghasilkan bias yang signifikan. Yang keempat, data berkualitas tinggi tidak dioptimalkan. Banyak negara maju sudah memiliki data matriks asal tujuan yang sangat rinci untuk migrasi internal, namun data ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam model proyeksi yang tersedia. Eh, eh, Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengintegrasikan inferensi Bayesian ke dalam model cohort komponen multiwilayah yang sudah ada, sehingga proyeksi yang dihasilkan bersifat sepenuhnya probabilistik, bukan deterministik. Lalu yang kedua, mengembangkan sebuah kerangka terpadu yang mampu memodelkan seluruh komponen perubahan demografis, yaitu fertilitas, mortalitas, migrasi internal antar wilayah, imigrasi, dan emigrasi di dalam satu sistem yang konsisten. Dan yang ketiga, menggabungkan log linear models dan bilinear models, termasuk model Lee-Carter yang sudah terkenal untuk peramalan mortalitas sebagai alat matematis untuk memproyeksikan komponen demografis. Yang keempat, menghasilkan ukuran ketidakpastian yang eksplisit dan konsisten bagi seluruh komponen proyeksi sehingga pengguna dapat memahami kisaran kemungkinan yang realistis. Lalu yang terakhir menerapkan model yang dikembangkan pada studi kasus nyata yaitu proyeksi penduduk untuk 8 negara bagian dan teritori Australia sebagai bukti penerapan kerangka ini dengan data yang tersedia. Eh, Penelitian ini menggunakan 6 metode statistika dan matematis yang berintegrasi. Yang pertama, multi-regional cohort component model. Ini adalah kerangka proyeksi utama. Model ini menggunakan survivorship matrix untuk memproyeksikan penduduk ke depan berdasarkan struktur usia 5 tahunan, jenis kelamin, dan wilayah. Dan yang kedua ada a bridge life table, tabel kematian dengan interval usia 5 tahunan digunakan untuk menghitung survivorship matrix yang menjadi input utama model proyeksi. Yang ketiga, log linear models menggunakan GLM Poisson dengan fungsi log link untuk memodelkan data migrasi internal dalam format matriks asal tujuan dan memungkinkan penangkapan pola interaksi antar wilayah. Yang keempat ada bilinear. Model ini memproyeksikan tren dari pola usia komponen demografis seperti mortalitas dan fertilitas menangkap perubahan eh, pola usia dari waktu ke waktu. Dan yang kelima ada Bayesian inference, yaitu menggunakan
Hamiltonian, Monte Carlo atau HMC, dan NUTS. Diimplementasikan dalam bahasa pemrograman R menggunakan eh, diimplementasikan dalam bahasa pemrograman R. Pendekatan ini mengintegrasikan penggunaan prior dengan data empiris untuk menghasilkan distribusi dari semua parameter. Yang keenam ada matriks algebra, operasi matriks yang memungkinkan komputasi proyeksi penduduk yang efisien dalam ruang multidimensi wilayah dan usia dan jenis kelamin. Ini dari sisi kiri, dari untuk kerangka permodelan, dari sisi kiri terdapat 5 jenis input yang diperlukan data migrasi internal dalam format matriks eh, origin destination, angka kematian, angka kelahiran, emigrasi, imigrasi, dan populasi dasar K. Semua data input ini diproses menggunakan log bilinear forecasting model di bagian tengah. Prosesnya meliputi penetapan distribusi prior Bayesian yang bersifat uh, weekly informatif. Yang kedua, sampling dari distribusi posterior menggunakan HMC. Dan yang ketiga, proyeksi efek waktu K menggunakan model autogresif. Yang keempat, pembaruan populasi menggunakan survivorship matrix. Dan yang kelima, menghasilkan distribusi yang prediktif K. Dan hasilnya di sisi kanan adalah eh, proyeksi probabilistik yang mencakup populasi per wilayah, lalu predictive intervals 50%, 40%, dan 95%, life expectancy subnasional, total fertility rate per wilayah, serta probabilitas outmigrasi origin destination, semuanya dalam dimensi wilayah, usia, dan jenis kelamin. Nah, untuk mendemonstrasikan kerangka yang dibangun para peneliti menggunakan data dari Australian Bureau of Statistics yang mencakup 8 negara bagian dan teritori Australia. Nah, data yang digunakan mencakup rentang 1981 hingga tahun 2016 dengan tahun dasar proyeksi mencakup rentang 1981 hingga 2016 dengan tahun dasar proyeksi adalah tahun 2011 dan proyeksi dilakukan untuk 3 periode hingga tahun 2026. 8 wilayah tersebut adalah New South Wales sebagai wilayah terbesar, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, Tasmania, Northern Territory, dan Australian Capital Territory. Data dari sini dinilai berkualitas tinggi. Data fertilitas, mortalitas, imigrasi, dan emigrasi bersumber dari Administrative Register, sementara data populasi dan migrasi internal bersumber dari sensus 5 tahunan. Satu catatan penting, model ini tidak memperhitungkan dampak pandemi COVID yang secara efektif menutup perbatasan internasional Australia, komponen komponen yang harusnya signifikan eh, bagi pertumbuhan penduduk Australia. Nah, pada temuan penelitian ini, model berhasil mempertahankan konsistensi internal total jumlah migran yang keluar dari semua wilayah sama persis dengan jumlah yang masuk, mempertahankan keseimbangan demografis antar 8 wilayah. Dan yang kedua, penggunaan matriks terbukti menghasilkan proyeksi yang lebih akurat dan tidak bias dibandingkan pendekatan migrasi neto sederhana yang menggunakan populasi berisiko yang salah. Dan untuk temuan yang ketiga, model berhasil menghasilkan distribusi probabilitas proyeksi yang mencerminkan sumber-sumber ketidakpastian secara realistis dengan interval prediktif yang konsisten antar komponen dan antar wilayah. Dan temuan yang keempat, konfirmasi empiris bahwa di Australia yang berfertilitas rendah, imigrasi internasional dan migrasi internal mendominasi redistribusi penduduk yang mendominasi redistribusi penduduk jauh melebihi pertumbuhan alami dari selisih kelahiran dan kematian. Dan temuan kelima, kombinasi log linear dan bilinear model terbukti efektif menangani dimensionality tinggi dari data multiwilayah, secara dramatis mengurangi jumlah parameter yang diestimasi tanpa mengorbankan akurasi. Dan temuan yang keenam, penelitian juga mengidentifikasi area pengembangan pengelompokan usia 5 tahun dapat menyembunyikan pola penting, terutama pada kelompok usia termuda dan tertua. Teknik graduasi ini direkomendasikan untuk meningkatkan presisi pada usia lanjut.
Dari hasil analisis tadi dapat disimpulkan dapat disimpulkan bahwa model cohort komponen multiwilayah klasik yang dikembangkan berhasil diinter- diintegrasikan dengan inferensi Bayesian untuk menghasilkan proyeksi penduduk subnasional yang sepenuhnya probabilistik. Lalu kombinasi log linear model dengan bilinear model dalam kerangka Bayesian terbukti menjadi pendekatan yang ampuh dan fleksibel untuk memodelkan sebuah komponen perubahan demografis secara terpadu. Lalu, proyeksi penduduk probabilistik memberikan informasi yang jauh lebih kaya untuk perencanaan dibandingkan proyeksi deterministik konvensional. Ukuran ketidakpastian membantu mengambil kebijakan memahami kisaran kemungkinan yang realistis. Lalu, yang keempat, penggunaan average life table dengan kelompok usia 5 tahunan sudah memadai untuk keperluan umum, namun transisi ke complete life table sangat direkomendasikan jika data tersedia. Yang kelima, model yang dikembangkan berpotensi menjadi standar baru eh, bagi kantor statistik nasional dalam menghasilkan proyeksi penduduk subnasional yang lebih akurat, lebih transparan, dan disertai ukuran ketidakpastian yang konsisten. Dan yang terakhir, penelitian ini membuktikan bahwa metode statistika modern, Bayesian inference, log linear models, dan bilinear models dapat diintegrasikan secara harmonis dengan kerangka klasik demografi seperti tabel live table dan metode cohort komponen. Demikian presentasi saya mengenai si analisis artikel jurnal internasional ini. Terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.